Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil. Menghadapi kezaliman. Apa sih definisi daripada zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sepatu dipakainya di kaki apa di kepala? Kaki. Kalau ada orang pakai sepatu di kepala itu zalim. Peci dipakai di kepala apa di kaki? Kalau ada orang pakai peci di kaki itu zalim. Sama orang tua wajib bakti atau tidak? Wajib. Kalau ada orang jahat sama orang tua itu zalim. Kalau kita mendengar kabar langsung menyampaikan kepada orang lain tanpa ngecek itu salah apa benar? Salah. Artinya dia orang berbuat zalim. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita ketika kita menghadapi kezaliman atau kabar burung? Anda silahkan lihat di dalam Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang yang beriman, yang ditekankan oleh Allah adalah orang yang beriman. Artinya kalau dia tidak mengikuti ini, Allah katakan mereka bukan orang yang beriman. Hai orang yang beriman, kalau seandainya kalian mendengar kabar dari orang fasik, fatabayyanu, tabayun dulu, cek and recheck dulu, jangan langsung ditelan, disebar di semua media. Tabayun dulu kata, cek and recheck benar apa salah. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Zolim itu jalurnya 3. Dolim kepada Allah, dolim dengan diri sendiri, dolim dengan orang lain. Dolim kepada Allah diperintahkan ibadah nggak ibadah. Dilarang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa dikerjain. Itu dolim dengan Allah. Dolim dengan diri sendiri. Badan sehat, kerja bisa, kebluk, tidur aja. Cuman minta doang sama orang, dolim. Sebetulnya kita bisa beribadah dengan baik. Cuman ogah, malas ngikutin setan. Itu dolim. Dolim dengan orang lain, mendolimi orang lain, menyakiti hati orang. Mengumbar sesuatu dosa maksiat. Mengumbar aib orang lain. Ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Itu dolim dengan orang lain. Hati-hati. Jangan sembarang kita bicara kalau tidak ada fakta. Di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkannya. Anda lihat surat Bani Israil 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal absara wal afidah. Allah berfirman. Jangan kalian ikut campur dengan urusan yang kamu tidak tahu sama sekali urusan orang. Telinga kalian, mata kalian, hati kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekarang mulut bisa bicara, tangan bisa ngetik, kipet-kipet daripada komputer Anda bisa Anda tulis apapun. Tapi yang Anda jangan lupa semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nggak ada yang tersebut. Anda lihat surat Fussilat ayat 22. Wa in kuntum tastatiruna ayyashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala judukum. Allah tidak akan bisa menyembunyikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, termasuk kulit. Yang mengenai kulit semua dipertanggungjawabkan di hadapan. Bisa saja sekarang di alam dunia mulut ngomong macam-macam, ngebohong kesana kemari, ngarang cerita yang tidak-tidak,
Anda jangan lupa akan datang suatu saat di mana mulut dikunci. Anda lihat surat Yasin ayat 65. Allah berfirman, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Di situ kita mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di alam dunia. Bagaimana kalau kita dizalimi? Musyawarah dulu. Kemudian apa yang kita lakukan? Contoh Rasul ketika dia hijrah ke Taif. Ternyata nggak diterima oleh mereka. Bahkan Rasul ditimpuki dengan batu sampai giginya copot, mukanya berdarah, kakinya berdarah. Jibril bilang, ya Rasulullah, aku angkat gunung ini, aku timpukan kepada mereka untuk membalas sakit hatimu. Rasul bilang, jangan Jibril. Karena mereka belum tahu tentang kebenaran. Aku bermohon kepada Allah, ya Allah, bukalah hati mereka biar mereka tahu aku adalah utusan Allah. Begitu caranya umat Islam menghadapi kezaliman. Kalau ada orang berbuat zalim dengan kita, jangan dibalas dengan kezaliman. Berdoa kepada Allah biar dia sadar bahwa yang mereka lakukan adalah dosa yang sangat besar, menzalimi orang lain. Jangan Anda lupa. Anda lihat dalam sejarah, ketika Rasul tiap lewat diludahin sama emak-emak, diludahin. Suatu hari yang ludahin tidak ada. Rasul nanya sama yang lewat, Pak, ibu yang suka meludahin saya mana? Itu sakit Muhammad, rumahnya di mana? Cariin, ditengokin. Dia belum minum, Rasul jerangkan air dikasih minum. Ibu ini sedih. Keluarganya aja belum nengok. Dia bilang, engkaulah manusia pertama yang nengokin aku. Pada aku jolim dengan kamu. Kenapa engkau melakukannya? Rasul bilang, karena Allah. Saat itu ibu tadi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan siapapun Anda yang berbuat zalim sadar bahwa Anda salah. Bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan dosa Anda diampuni, diberikan hidayah oleh Allah. Anda lihat lagi dalam sejarah. Rasul setiap hari pergilah ke pasar. Ada orang Yahudi buta, jahatnya luar biasa. Dia ngedumel, Muhammad gila, Muhammad sinting, Muhammad gak waras. Jangan kalian dengerin omongan Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tiap hari nyuapin dia. Dipapak makanan karena dia sudah tua, sudah kakek-kakek. Dia tidak tahu yang nyuapin dia setiap saat. Yang memberikan minum, makan kepada dia setiap saat. Rasul yang dia maki-maki setiap saat. Rasul gak sakit hati. Dia tinggal diam, hanya berdoa kepada Allah. Pendek cerita, Rasul meninggal dunia. Abu Bakar melanjutkan kebiasaan ini. Dikasihlah makan. Orang buta Yahudi peminta-minta bilang, siapa engkau? Aku orang yang biasa. Orang Yahudi bilang, bukan. Engkau orang yang berbeda. Abu Bakar nanya, kenapa? Orang yang biasa lemah lembut. Ngasih makanan sudah dipapa karena aku tidak bisa ngegigit karena gigiku sudah habis. Dia lemah lembut membelaiku dengan kasih sayang. Abu Bakar langsung menangis. Ternyata Yahudi yang memaki-maki Rasul, yang nyuapin dia, Rasul tidak sakit hati, dibalas dengan kelemah lembutan. Masya Allah, ini contoh buat kita. Kalau ada orang berbuat jahat, kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, jangan dibalas dengan kezaliman. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan siapapun Anda yang berbuat zalim, dibuka hati Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik.